Di situ ada orang-orang yang melakukan kejahatan. Jadi dalam hal ini, jadi orang-orang yang tidak seperti tidak kena bencana, dia memanfaatkan apa nama itu mengambil barang-barang orang. Baik, Jadi Pak. bagaimana persoalannya Ya. pemerintah mengatasinya? Terima Baik, kasih, Pak. terima kasih Pak Rusli. Sedikit menyimpang, tetapi kita berharap memang kesadaran masyarakat lebih tinggi. Nah, Hera, ketika informasi itu tetap kita sampaikan dan juga ada juga satu langkah atau strategi yang dilakukan adalah melalui simulasi. Nah, seberapa besar sih simulasi ini juga menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut? Bagaimana cara pengurangan risiko bencana? Ya. Sebenarnya kalau simulasi itu seperti hands on training ya. Jadi itu sebenarnya lebih cepat berdampak daripada kalau anak tersebut hanya membaca. Yeah. Nah, jadi itu juga yang dilakukan oleh banyak rekan-rekan kita yang bergelut di bidang pengurangan risiko bencana. Jadi itu diberikan langsung simulasi itu. Jadi baik itu simulasi langsung dilakukan di lapangan atau juga simulasi yang bisa dilihat mungkin dari alat-alat media ajar mungkin. Baik, Ibu Hera, maaf harus saya potong lagi. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Di Aceh Besar. Namanya Pak? Bapak siapa? Sunardi. Pak, oke Pak Sunardi. Terkait dengan masalah pengurangan risiko bencana, seperti yang ditanyakan oleh masyarakat alam tiba tadi, BPBD Aceh Besar sebenarnya juga telah melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka Hari Pengurangan Risiko Bencana terkait dengan Gunung Api Selawak Agam. Kita telah mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat untuk dua kecamatan, Kecamatan Lembah Selawah dan Kecamatan Selimum. Jadi pada saat itu kita mendatangkan beberapa pakar dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, kemudian dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dari Bandung, kemudian juga dari TDM LC sendiri, Pak Juniawan Riono, dan dari BPBA. Jadi kita di sana telah menjelaskan masalah-masalah terkait dengan keberadaan Gunung Api Selawak Agam. Jadi ini adalah tahap pertama karena pada saat itu situasi yang menghantui masyarakat pada saat status kewaspadaan, status level dari siaga ke kewaspadaan. Baik, Pak Sunardi, kami juga sudah paham maksudnya ini Pak. Ya. Mohon maaf harus dipotong karena waktu juga. Bu Hera mungkin sedikit bisa menjelaskan tadi yang masalah simulasi sendiri. Jadi untuk hari di bulan pengurangan risiko bencana juga menjadi salah satu agenda. Betul. Ya, itu agenda ini juga kita telah lakukan bersama, karena kita memang bekerja sama dengan pemerintah Aceh dalam hal ini. Baik, terima kasih Pak Rusli. Sedikit menyimpang, tetapi kita berharap memang kesadaran masyarakat lebih tinggi. Nah, Hera, ketika informasi itu tetap kita sampaikan dan juga ada juga satu langkah atau strategi yang dilakukan adalah melalui simulasi. Nah, seberapa besar sih simulasi ini juga menjadi pengaruh bagi masyarakat untuk mendapatkan informasi tersebut? Bagaimana cara pengurangan risiko bencana? Ya. Sebenarnya kalau simulasi itu seperti hands on training ya. Jadi itu sebenarnya lebih cepat berdampak daripada kalau anak tersebut hanya membaca. Nah, jadi itu juga yang dilakukan oleh banyak rekan-rekan kita yang bergelut di bidang pengurangan risiko bencana. Jadi itu diberikan langsung simulasi itu. Jadi baik itu simulasi langsung dilakukan di lapangan atau juga simulasi yang bisa dilihat mungkin dari alat-alat media ajar mungkin. Baik, Ibu Hera, maaf harus saya potong lagi. Kita terima penelpon selanjutnya. Halo, assalamualaikum. Ya, halo, assalamualaikum. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Di Aceh Besar. Namanya Pak? Bapak siapa? Sunardi. Pak, oke Pak Sunardi. Terkait dengan masalah pengurangan risiko bencana, seperti yang ditanyakan oleh masyarakat alam tiba tadi, BPBD Aceh Besar sebenarnya juga telah melaksanakan suatu kegiatan dalam rangka Hari Pengurangan Risiko Bencana terkait dengan Gunung Api Selawak Agam. Kita telah mengadakan sosialisasi kepada tokoh-tokoh masyarakat
untuk 2 kecamatan, Kecamatan Lembah Selawah dan Kecamatan Selimum. Jadi pada saat itu kita mendatangkan beberapa pakar dari Dinas Pertambangan dan Energi Aceh, kemudian dari Pusat Vulkanologi Mitigasi Bencana dari Bandung, kemudian juga dari TDM LC sendiri, Pak Juniawan Riono, dan dari BPBA. Jadi kita di sana telah menjelaskan masalah-masalah terkait dengan keberadaan Gunung Api Selawah Agam. Jadi ini adalah tahap pertama karena pada saat itu situasi yang menghantui masyarakat pada saat status kewaspadaan, status level dari siaga ke kewaspadaan. Baik, Pak Sunardi, kami juga sudah paham maksudnya ini, Pak. Ya. Mohon maaf harus dipotong karena waktu juga. Bu Hera mungkin sedikit bisa menjelaskan tadi yang masalah simulasi sendiri. Jadi untuk hari di bulan pengurangan risiko bencana juga menjadi salah satu agenda. Betul. Ya, itu agenda ini juga kita telah lakukan bersama, karena kita memang bekerja sama dengan pemerintah Aceh. Dalam hal ini kita membantu dan mendukung sepenuhnya pemerintah Aceh dalam melakukan kegiatan-kegiatan pengurangan risiko bencana. Dalam hal ini BPBA, Badan Penanggulangan Bencana Aceh. Nah, jadi untuk bulan peringatan pengurangan risiko bencana ini kita bekerja sama dengan Kodam Iskandar Muda sebenarnya. Jadi itu ada kegiatan simulasi drill tsunami yang dilaksanakan di Melabu. Tetapi ini masih juga banyak juga masyarakat karena kita menjadi kasusnya adalah tsunami, tapi juga gunung berapi juga terus menjadi fokusnya. Tapi sebelum jelaskan lagi kita harus terima telepon dulu. Halo, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, Bapak siapa Pak? Di mana Pak? Pak Amin di Batok, Pak. Ya, Pak Amin, mohon dipersingkat Pak ya pertanyaannya. Iya, mudah-mudahan. Jadi kita berbicara penanggulangan bencana, Pak. Alhamdulillah sekali. Tetapi sangat kita sedihkan, kita sayangkan. Dalam pelaksanaannya kita lihat, yaitu alat-alat atau bahan atau kelengkapan penanggulangan bencana itu tidak dimiliki oleh masyarakat. Ini bagaimana Pak jalan keluarnya, Pak? Baik. Terima kasih. Itu saja Pak dulu. Ya, terima kasih Pak Amin di Batoh. Mungkin Ibu Hera terkait dengan belum banyak juga buku ajaran seputar informasi. Pak Amin mengeluhkan masih belum banyak juga sekolah-sekolah dan anak-anak yang mengetahui simulasi dan mengetahui bagaimana tentang pengurangan risiko bencana sendiri. Ya, nah itulah kenapa kita harus bekerja sama dalam hal ini. Seperti yang tadi juga dijelaskan oleh Pak Armia dari BPBA, sebenarnya memang baru. Nah, BPBA sendiri baru dan kita juga sekarang dalam usaha terus membantu dan melakukan kegiatan-kegiatan yang berkenaan dengan sosialisasi dan pengintegrasian isu-isu DRR ke dalam kurikulum supaya anak-anak mendapat informasi itu. Karena itu ya seperti kita ketahui juga investasi kita untuk jangka panjang. Ya mungkin dalam hal ini masih belum banyak yang tapi kita baru lakukan. taraf juga kampanye dan sosialisasi. Ya, hanya saja kalau untuk kurikulum kelas 1 sampai kelas 6 kita sudah ada. Sudah ada. Di tahun 2011 ini kita insya Allah akan melakukan untuk pembuatan materi-materi ajar, bahan-bahan ajar untuk tingkat SMP dan SMU. Tapi untuk SD alhamdulillah sekarang sudah ada. Tapi sekarang sedang dalam proses untuk bisa diberikan ajaran itu dengan kepada kasusnya gunung berapi tersebut, apakah ini juga akan menjadi masukan kepada UNDP dan DR dan TDMC untuk mengolah satu kurikulum juga untuk mengenai bagaimana mengatasi gunung berapi. Gunung berapi. Ya sebenarnya tidak hanya karena kejadian yang ada yang terjadi sekarang ini, tapi sebenarnya kita telah memasukkan ada sekitar 8 kebencanaan termasuk gunung berapi. Nah, di mana pengajaran ini akan diberikan penekanan kepada tempat dan wilayah masing-masing. Nah, misalnya seperti di Aceh Tamiang itu lebih banyak kepada banjir, jadi isu-isu informasi tentang banjir itu akan lebih disesuaikan dengan wilayahnya. Mungkin Pak Armi bisa menjelaskan juga Pak bagaimana berkoordinasi dengan dinas-dinas terkait termasuk kabupaten kota untuk terus mensosialisasikan bagaimana pengurangan risiko bencana di tingkat kabupaten kota. Kalau kota Banda Aceh sendiri mungkin terlalu fokus karena ibu kota provinsi. Bagi kabupaten kota lainnya bagaimana? Baik Pak. Fungsi koordinasi yang ada pada BPBA dari semua kegiatan itu hulunya boleh berbeda. Itu misalnya instansi terkait.
hulunya boleh berbeda tapi tujuannya sama, adalah dalam rangka pengurangan risiko. Boleh kegiatan apa saja dilakukan oleh badan-badan yang lain dalam bentuk kebencanaan, apakah dia dari misalnya lebih mengarah kepada kebencanaan banjir, apakah dia lebih bicara kepada pengurangan risiko longsor, dan tergantung kepada daerah yang rawan bencana di daerah tersebut. Jadi semuanya ada hulunya, hilirnya adalah dengan tujuan adalah dalam rangka pengurangan risiko. Ini adalah kita kendalikan dan berada di koordinasi BPBA. Jadi misalnya dinas sosial apa yang dilakukan, demikian juga dinas bina marga dan cipta kerja apa yang dilakukan dalam rangka pengurangan, dengan tujuan tidak lain adalah untuk mengurangi risiko. Demikian juga halnya dalam sosialisasi lain yang dilakukan oleh badan-badan mitra-mitra kita yang mitra-mitra BPBA yang menyangkut dengan kebencanaan, tapi boleh berbeda seperti kita sebut tadi, tapi tujuan adalah mengurangi risiko bencana. Baik, Pak Khairuddin sendiri, Pak, kita kalau TDMC lebih ke fokus kepada untuk memberikan informasi kampanye, katakanlah sekolah-sekolah dan rumah sakit. Nah, sejauh ini bagaimana kegiatan kampanye ini, sudahkah dilakukan atau memang terpusat pada nantinya di 31 Oktober ini? Terima kasih. Sebenarnya prinsipnya kalau kami namanya pun cenderung sebagai think tanknya pemerintah, membantu pemerintah daerah. Nah, di sini kami juga lebih cenderung itu akan mencoba mengadakan masalah pendidikan ini mengarah kepada kebijakan. Kalau di sini kalau teman-teman khusus dari dinas pendidikan, mereka tuh langsung actionnya bahan ajar. Kalau kami akan mencoba lebih luas lagi, yaitu tentang bagaimana menentukan visi pendidikan daripada masing-masing daerah, strateginya dan sebagainya, cenderung kepada kebijakan. Nah, ini sedang kita mengadakan pendekatan kerjasama dengan dinas pendidikan, sehingga kami cenderung kepada kebijakan dan perencanaan, sedangkan dari dia langsung kepada actionnya. Siapa saja yang terlibat dalam ini, Pak? Kalau kami akan yang sasarnya itu adalah kepala sekolah, komite sekolah, dinas pendidikan atau pengawas pendidikan, dan sasaran yang paling ini guru, musyawarah guru bidang studi, sehingga mereka mampu bagaimana. Karena sekarang ini pendidikan itu bukan sentralistik lagi, sudah desentralisasi. Nah, kegiatan sekarang ini pendidikan itu kalau kita lihat dari undang-undang terakhir itu ada pada satuan pendidikan. Sekarang sedang memperkuat satuan pendidikan. Nah, satuan pendidikan terdiri dari kepala sekolah, komite sekolah, pengawas pendidikan. Kalau untuk di jajaran kesehatan sendiri, rumah sakit? Nah, di rumah sakit ini kita belum begitu banyak tahu, tapi yang jelas otonomi itu sama dengan sekolah. Yaitu mereka itu punya kepala rumah sakit dengan jajarannya. Ini mungkin kita baru mulai pertama mau mengadakan pendekatan, kita belum tahu banyak dengan rumah sakit ini. Baik. Ya, kita berharap tentu saja di bulan pengurangan risiko bencana ini semua sosialisasi dan upaya kita untuk mengurangi korban di masyarakat, korban jiwa juga dapat maksimal. Pak Khairuddin, terima kasih atas kehadirannya, Pak Armia dan Ibu Hera. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini bisa membuat masyarakat juga lebih sadarkan bahaya dan terhadap bencana alam. Dan saudara, kami juga mengundang Anda bagi masyarakat untuk datang di hari Minggu di tanggal 31 Oktober 2010 di pameran dan panggung pengurangan risiko bencana di Taman Sari. Jadi bagi Anda yang ingin mengetahui bagaimana strategi untuk mengurangi risiko bencana dan bagaimana strategi atau melihat upaya-upaya lain dalam bencana di Aceh, bisa datang di Taman Sari pada hari Minggu tanggal 31 Oktober 2010. Saya Sabarino mengucapkan terima kasih banyak atas perhatiannya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.